Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Adinda Putri Cairani. Saya dari Universitas Islam Nusantara, Prodi PG PAUD, kelas B32. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang usia prasekolah. Benarkah saatnya belajar calistung dan bersosialisasi? Selanjutnya, yang dimaksud dengan prasekolah itu usia hingga 7 tahun dikarenakan penamaannya ini tak sedikit anak-anak disiapkan sungguh-sungguh oleh orang tuanya untuk belajar formal. Sungguh-sungguh yaitu menyiapkan diri untuk siap masuk sekolah dasar. Orang tua berlomba mencari tempat bimbingan belajar calistung. Ada anggapan bahwa semakin anak pandai melakukan sesuatu di bidang akademis sedini mungkin, maka perkembangannya pun akan semakin baik. Namun malah ada anggapan sebaliknya. Diketahui adanya hasil yang kontraproduksi jika anak dipaksa bisa lancar membaca, menulis, dan berhitung. Di usia ini, anak malah akan tumbuh dalam rasa bersaing, takut salah, dan gugup berkepanjangan. Anak mungkin jadi bisa membaca, tetapi belum tentu menjadi suka menulis dan membaca. Anak usia di bawah 7 tahun baru sedang mempelajari emosinya. Ia sedang meraba dunia dengan rasa senang dan tidak senang. Memaksa anak untuk belajar, membaca, menulis, berhitung, supaya siap masuk sekolah dasar akan menjadi pilihan yang kurang bijak. Rasa terpaksa akan diasosialisasikan anak dengan rasa tidak enak. Mungkin sebanyak orang tua ingin mempunyai anak di usia dini yang pandai membaca, berhitung, menulis, karena mungkin tuntutan untuk masuk sekolah dasar. Namun hal itu ternyata salah dan beranggapan salah. Karena jika anak dipaksa akan tumbuh rasa takut salah, gugup yang berkepanjangan karena mungkin belum sebadan dengan usianya. Selanjutnya, mengajarkan anak usia dini, calistung dan bersosialisasi, mengenalkan anak pada jenis-jenis angka 1 sampai dengan 10, mengajari anak dari mulai bentuk angka dan menyebutkan kembali jenis angka yang ditunjuk oleh gurunya di papan tulis. Materi ini digunakan untuk kelas B. Teknik ini mengajarkan si anak untuk mengenal jenis-jenis angka, bentuk angka, dan boleh diperagakan menggunakan tangan si anak atau menulis angka tersebut di papan tulis. Dan apa masalah yang sering terjadi dalam pembelajaran calistung bagi anak usia dini? Anak diharuskan bisa membaca, menulis, dan berhitung ketika ia masuk sekolah dasar. Dan terkadang orang tua berlomba mencari tempat bimbingan belajar calistung. Alasan lain adalah karena ingin mengajarkan anak bersosialisasi. Akibatnya, waktu bermain bebas anak jadi berkurang banyak. Adapun anggapan bahwa semakin anak pandai melakukan sesuatu di bidang akademis sedini mungkin, maka perkembangannya pun akan semakin baik. Maka dari itulah terkadang orang tua berlomba mencari tempat calistung untuk si anak. Tepat atau tidakkah mengajarkan anak usia dini calistung dan bersosialisasi? Studi yang dilakukan oleh beberapa ahli yang dilansir dari Bird Teachers diketahui adanya hasil menulis dan berhitung di usia dini, anak malah akan tumbuh dalam rasa bersaing, takut salah, dan gugup yang berkepanjangan. Belum lagi pekerjaan membaca, menulis, dan berhitung sebetulnya membutuhkan kemampuan otak bagian korteks pengatur logika yang belum berkembang di anak usia dini. Bersosialisasi anak usia dini, terkadang anak usia dini masih sangat sulit untuk bersosialisasi karena ia memasuki lingkungan yang baru seperti lingkungan sekolah TK dan mungkin lingkungan luar. Namun, kita pun sebagai orang tua atau pendidik harus tetap berhati-hati ketika mengajarkan anak bersosialisasi, karena anak usia dini lebih mudah terpengaruhi oleh lingkungan sekitarnya. Bagaimana cara mengajarkan anak bersosialisasi? Memperkenalkan dirinya masing-masing di depan ketika masuk sekolah,
Membiarkan anak bermain bersama teman-teman sebayanya walaupun tetap harus dalam pengawasan. Mengajarkan anak cara berbicara yang baik untuk kepada teman atau kepada orang tua yang lebih tua umurnya. Mengenalkan calistung dengan cara yang menyenangkan, yaitu mengenalkan calistung kepada anak tentu boleh. Perlu diingat caranya lah yang membedakan. Tak perlu waktu bermain sampai dialihkan demi mengambil kursus-kursus yang malah merenggut masa eksplorasi anak. Tak perlu khawatir pula jika usia ini rentang konsentrasi. Anak masih pendek itu wajar. Karena seringkali rentang fokus anak dihitung berdasarkan 2 kali usianya. Di usia ini, anak masih menyukai permainan-permainan yang ia lakukan saat batita. Jika fase ogesentris anak terlalu dengan baik di tahap usia sebelumnya, maka usia ini anak-anak biasanya akan bermain dengan kondisi emosi yang lebih tenang. Bermain sambil belajar, terkadang anak suka permainan menantang seperti menyusun puzzle, balok, bridge, labirin, board game yang mulai menerapkan aturan main. Lewat permainan-permainan ini, anak terlatih kemampuan berpikir logisnya yang akan bermanfaat sebagai prosesnya mengenal perhitung. Ini bagus untuk melatih jiwa sportif anak bahwa belajar dan bangkit dari kesalahan itu biasa. Cara ini membuat anak menghargai proses dan tidak terjebak dalam kondisi ingin selalu tampil sempurna. Mengajak anak-anak untuk ikut melakukan pekerjaan rumah. Mengajak anak untuk ikut terjun membantu pekerjaan rumah juga bisa jadi permainan yang menyenangkan. Menyusun jepitan sesuai warna, mengelompokkan baju untuk disetrika, bermain ambil sambil mencuci mobil. Selain orang tua pun terbantu, anak-anak juga menjadi paham bahwa rumahnya perlu dirawat. Selain itu, tanpa sadar, anak mempelajari sains yang berlaku di rumahnya. Juga kegiatan prahitung, bermain adalah salah satu bentuk riset tertinggi, begitu kata Albert Einstein. Jangan remehkan kesukaan anak yang banyak bermain, karena sesungguhnya bermain adalah pekerjaan yang paling serius bagi anak-anak. Manfaat bermain untuk anak yaitu anak dapat mengenal bermacam gerak karena sangat penting untuk pertumbuhannya dan perkembangan fisiknya. Dapat mengembangkan kemampuan dalam membaca, dapat meningkatkan kemampuan untuk berpikir, mengajarkan anak untuk bersosialisasi dengan lingkungan sekitar, menumbuhkan rasa cinta kasih terhadap orang lain. Teori Piaget 1962 menjelaskan bahwa bermain bukan saja mencerminkan tahap perkembangan anak, tetapi juga memberikan sumbangan terhadap perkembangan kognisi itu sendiri. Lebih lanjut, Piaget menjelaskan bahwa perkembangan bermain berkaitan dengan perkembangan kecerdasan seseorang. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.